Tunjukin katanya remote tadi posisinya di sini. Coba. Nah, kita yang sini. Kalau yang tadi SSR masih nyala, cuma nyala aja tapi nggak bisa buat produksi, berarti nggak bisa buat misi. Karena program ini yang ngatur. Nah, ini karena nggak kelihatan berarti masih di bawah lagi. Bisa setengah liter, Pak. Setengah literan ya. Ini 700 setiap informasinya 700. Oh, 0,7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Nah Sobat Pendekar, sepekan yang lalu ini ada hingar-bingar pemberitaan tentang ungkap kasus kecurangan SPBU dengan modus mengurangi takaran dalam pengisian BBM konsumen. Nah, hari ini kami mengundang dua narasumber yang berkompeten yang akan menjelaskan bagaimana sih proses pengungkapan kasus tersebut. Oke, biar nggak penasaran, langsung kita sapa aja. Ada Kompol Chandra Sasongko SHSIK MHMSI, Kasubdit 1 Indak Ditreskrimsus Polda Banten, dan Pak Vano Daniel Wibawanto dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat. Selamat datang Bapak di Pendekar Banten Podcast. Selamat datang Mbak Sabrina. Terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak bisa menyapa Sobat Pendekar dulu Pak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pemirsa Pendekar Banten, semoga sehat, kuat, dan bahagia. Amin. Halo Pendekar Banten. Nah Pak, ini boleh ya Pak langsung nanya-nanya aja Pak? Boleh Mbak, boleh. Silakan. Pak Kasubdit ya, bagaimana sih awalnya Ditreskrimsus ini dapat mengendus adanya kecurangan SPBU yang mengurangi takaran BBM konsumen Pak? Baik, terima kasih. Mbak Sabrina, diklarifikasi bukan mengendus, tapi mengungkap ya. Mengungkap maksudnya. Jadi ini berawal dari keresahan penyidik sendiri pada awalnya, kemudian dipertegas dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Jadi setiap kali melakukan pengisian di SPBU, selalu indikasi ada kekurangan takaran dan ukuran. Dari situ kita melakukan penyelidikan yang mendalam kurang lebih selama 2 minggu. Iya, dari mulai awal kebiasaan SPBU tersebut, kebiasaan yang harus disimpan, kemudian kita mencoba mengisi beberapa kali, ternyata ada konsistensi pengurangan takaran dan ukuran. Dari situlah kita ungkap perkara ini. Demikian, Pak. Berarti langsung terjun sendiri ya Pak? Langsung terjun sendiri, anak buah selama 2 minggu. Ini sering terjadi nggak sih Pak di Banten? Kalau sering terjadi mungkin ini baru pertama kalinya kita ungkap ya Mbak, tapi kemungkinan memang ada SPBU yang lain yang diduga melakukan kecurangan yang sama dengan modus operandi yang tentunya berbeda-beda pula. Jadi ini adalah modus operandi yang baru menggunakan software. Demikian Mbak? Menggunakan software? Iya. Nah, berapa banyak sih kemarin Pak takaran yang dikurangi oleh pom bensin tersebut Pak? Dari hasil pengukuran dengan melibatkan keterangan ahli, utamanya dari Dinas Meteorologi Legal, ada konsistensi kekurangan takaran sekitar 0,5 liter sampai dengan 1 liter tiap 20 liter pengisian. Oh, tiap 20 liter pengisian gitu? Iya, demikian Mbak. Kalau dari Pertamina sendiri nih Pak, Iya. apakah memang dalam proses pengisian BBM itu biasa terjadi pengurangan Pak? Baik, sebelumnya terima kasih Mas Sabrina. Jadi kalau dari Pertamina sendiri itu sudah melakukan standar. Jadi waktu teman-teman SPBU ini dari mulai awal mereka disetujui untuk menjadi SPBU setelah mengurus perizinan tentunya baik dari Pemda maupun Pertamina sudah kami tekankan lewat perjanjian kontrak kerjasama ada poin-poin yang harus disepakati. Salah satunya yang mengenai harus mengikuti SOP dan aturan, utamanya takaran. Dan memang dalam lampiran kontrak kerjasama tersebut sudah ada sanksi jika mereka melanggar. Jadi memang itu sudah disampaikan di awal dan mereka kalau SPBU sepakat, SPBU tanda tangan. Nah, disitulah berarti mereka sudah mentaati, mereka harus menjalankan seperti itu. Dan ya kami sih tentunya sangat berterima kasih ya ke Pak Sondro dan kawan-kawan Polda Banten yang sudah mengungkap. Dan dari Pertamina sangat mensupport penuh karena ini
demi kebaikan masyarakat juga konsumen, karena bagaimanapun juga konsumen itu nomor satu, dan kami juga ya nggak segan-segan memberikan sanksi atas ya pelanggaran bahwa tidak sampai di lapangan SPBU seperti itu. Nah, berarti plus juga ya Pak, apresiasi kepada Ditreskrim juga ya Pak ya, dan Iya. hasil Nanti kita bareng-bareng buka bareng Mbak. Setelah itu. Pak Kasubdit, di sini tuh udah berlangsung berapa lama sih Pak kecurangan? Kalau dari hasil pemeriksaan kita selama maraton kemarin sudah berjalan dari tahun 2016. Jadi kurang lebih 6 tahun lebih sedikit lah. Udah 6 tahun. Iya. Nah, terus keuntungan yang didapat tuh sekitar berapa Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan kita, dari keuntungan margin dan surplus kurang lebih rata-rata perharinya adalah 5 juta rupiah 5 juta rupiah per jadi SPBU. dikali 6 tahun gitu. Mbak kalikan sendiri ya. Saya nggak biasa itu kan yang biasa itu kan yang di rumah itu Pak. Iya. Nah Pak, untuk ke Pertamina nih Pak, sebenarnya dengan waktu yang cukup lama ini kan Pak, 6 tahun ya, Iya. pelaku melakukan kecurangan, ada nggak sih pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina terhadap SPBU gitu? Baik Mas, jadi memang kalau SPBU tadi yang disampaikan bahwa kita sudah tekankan di awal, memang kalau pada dasarnya sesuai Undang-Undang Migas yang nomor 22 tahun 2001, Pertamina sendiri itu sudah diubah bukan lagi sebagai pengawas tapi sebagai operator yang menjalankan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan BBM di dalam negeri di Indonesia. Di pengaturan pun ada atau pengawasan ada di BPH Migas. Namun kami tetap konsisten bahwa channel SPBU, channel lembaga penyalur ini yang harus kita bina, kita monitoring terus. Karena di samping mereka juga menyediakan BBM yang kita mungkin kenal, ada BBM subsidi, ada BBM non subsidi, yang mereka juga harus taat pada SOP itu takaran. Jadi memang dari setelah tadi yang saya lanjutkan, setelah dari sudah tanda tangan kontrak bersama, saat di lapangan pun kami rutin melakukan pengecekan periodik. Di samping itu juga dibantu oleh auditor eksternal, jadi perusahaan yang kami kontrak juga untuk melakukan pengecekan ke SPBU Pastipas seperti itu. Jadi memang program Pastipas ini itu memang kita juga hire seperti itu konsultan atau perusahaan auditor eksternal yang mereka tugasnya mengecek, karena supaya dari kami sudah, tapi kami juga harus diverifikasi dengan dari pihak mereka juga mengecek SPBU. Di samping itu juga Mbak, dengan pengecekan langsung kami juga melakukan ya lewat reminder lewat surat edaran misalnya terkait aturan-aturan terbaru terkait BBM, terkait aturan pemerintah tentang ya BBM subsidi seperti yang terbaru, kebijakan bahwa Pertalite bukan BBM non subsidi lagi. Nah itu kami reminder lewat surat edaran resmi, lewat rapat-rapat juga baik offline maupun ya saat pandemi ini dan online. Jadi memang upaya-upaya itu ada. Di samping itu juga memang kami juga dibantu juga tentunya dari BPH Migas ya sebagai badan pengatur. Mereka juga ya mengecek langsung ke SPBU. Ditambah lagi juga metrologi itu rutin Mbak. Rutin untuk ya, melakukan TERA dalam jangka waktu tertentu ke SPBU seperti itu. Jadi ya berlapis boleh dibilang ya, dari Pertamina ada, dari BPH Migas ada, kemudian juga dari metrologi ada, seperti itu. Jadi berlapis sekali. Padahal udah pengawasannya udah betul-betul ini ya Pak, udah ekstra tapi tetap bisa ini. Betul. Nah Pak Kasubdit, sebenarnya alat yang dipakai ini untuk melakukan kecurangan itu disimpannya di mana sih Pak sampai nggak kelihatan gitu? Ya, ini yang indah ini nih. Jadi untuk menghindari pemeriksaan rutin dari teman-teman kepanjangan tangan pemerintah tadi, baik dari metode legal, dari teman-teman Pertamina dan juga Migas, mereka menggunakan remote control. Jadi ketika ada pemeriksaan, mereka mematikan sistem ini. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, bersih kembali. Itu yang pertama. Kemudian mekanismenya tidak ada pemasangan secara hardware ya, nggak ada komponen keras yang dipasang atau tambahan. Tapi mereka menggunakan komponen-komponen yang ditanam di dalam papan sirkuit atau lebih dikenal dengan nama motherboard atau kalau ibu namanya CPU. Nah, CPU di situ kemudian ada komponen penggerak atau CBIOS yang kemudian tersambung dengan papan, saya nyebutnya papan totalisator dan papan nominalisator.
Nominalisator kalau saya kan papan oleh mengisi bensin itu ada harga, satu lagi ada literasi. Nah, disitulah yang kemudian antara jumlah dan dibayar sama secara tertuang. Tetapi faktanya takaran dan ukurannya berbeda. Demikian, Pak. Nah, itu mereka dapat alat itu dari mana, Pak? Mereka bukan dapat alat, mereka menggunakan mekanik dan sistem elektrikal sendiri dengan menggunakan ahli mereka sendiri. Sekarang lagi dalam penelitikan. Ada ahlinya juga ya? Betul, betul. Siap. Nah, Pak Pano, sebenarnya semua mesin di SPBU ini bisa dipasang alat seperti itu atau gimana, Pak? Kalau lagi saat kita mengacu kontrak kerjasama itu jelas Pertamina melarang ya, Pak. Dan itu ada sanksinya jika ada, karena ya alatnya harus sesuai dengan yang alat standar dari pabrikan dispenser tersebut. Dan jika ditambah atau dimodifikasi berarti ya patut diduga ada indikasi yang kecurangan seperti itu, dan kami akan melakukan sanksi seperti itu. Nah, secara hukum nih adanya praktek ini sanksinya apa, Pak Nasution? Sampai dengan saat ini kita kenakan 2 undang-undang ya, pertama tentang perlindungan konsumen dan tentang undang-undang metrologi dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Sementara itu, Pak. Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan kita juga akan tidak pidana pencucian uang, agar kepada para pengusaha-pengusaha ini ada efek jerah sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Demikian, Pak. Nah, terus kalau dari Pertamina sendiri, Pak, apa yang dilakukan misalnya menemukan SPBU lagi nih yang melakukan kecurangan, mengurangi takaran ini, Pak? Iya, Mbak, jadi kalau dari Pertamina, kami ya yang sudah kami lakukan di SPBU yang kemarin itu sudah kami tutup operasionalnya, sudah tutup. Kami segel, nggak cuma segel nozzle, tapi juga segel tangki seperti itu. Selain itu juga kami hentikan pasokan BBM ke SPBU tersebut, dan ya kami berikan surat teguran juga, surat teguran ya surat peringatan pertama dan terakhir seperti itu. Berarti udah nggak beroperasional sama sekali ya, Pak? Sudah tidak beroperasional Selama sementara. berapa ini, Pak? Kalau untuk sementara ini sampai 6 bulan, cuma kami kita juga mengikuti proses dari kita kelanjutan dari proses hukum di SPBU ini, karena ya ada pasal kontrak bersama juga di mana ya kita bisa sanksi lebih tegas lagi seperti itu, mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Nah, terus Pak, bagaimana sih cara mengetahui ini biar sobat pendekar ini gak jadi korban juga melihat atau mencurigai adanya pom bensin yang curang, Pak? Pak kasih dulu. Sebenarnya gini, teman-teman atau masyarakat itu sebenarnya ada indikasi itu biasanya paham sih. Biasanya kalau mengisi 300.000 itu kok kurang 1 strip, kurang setengah strip. Sebenarnya kita punya perasaan itu, tapi mungkin tidak ada keberanian atau tidak ada kemampuan untuk melapor kemana gitu. Nah, untuk itu nanti ada kita berikan kontak nomor saya sendiri pribadi kepada masyarakat yang ada kekurangan yang merasa ada kecenderungan. Nanti saya kasih nomor pribadi saya. Wah, luar biasa sekali. Pak sudah langsung. Ya, tapi nelpon jangan malam-malam. Pagi. Nah, terus kalau misalnya ini berarti lapornya nanti bisa ya, Pak? Langsung ke Subdit Indak Direksi Polda Jabar, Polda Banten, atau langsung ke saya sendiri dulu. Jadi sobat pendekar nih nanti ada kontak personnya langsung dari Pak Kasubdit. Iya. Terus kalau dari Pertamina sendiri, Pak, ada pengaduan layanan pengaduan, Pak? Kalau nomor kontak center kami bisa, Pak, konsumen yang merasa kok ada yang aneh, ada yang janggal seperti itu saat pengisian, bisa langsung melaporkan kontak center kami di nomor 135. 135. Itu ada yang piket ya, Pak? Ada yang piket itu? Ada, Pak. Biasanya nggak ada yang piket, nggak ada yang angkat itu nomor itu biasanya. Karena kebetulan 24 jam, Pak, dan itu 24 jam. laporannya itu langsung sampai di layar manajemen Pertamina dari baik pimpinan Pertamina pusat di lokasi atau kantor maupun yang di lokasi tersebut, misal di Banten, di Serang misalnya, itu langsung masuk, dan kami punya batas waktu 1 kali 24 jam sudah harus menindaklanjuti dan menyelesaikan. Gitu. Jadi biasanya setelah laporan masuk kami tidak lanjuti, selesaikan, dan kalau memang terbukti langsung kami sanksi SPBU tersebut. Nah, sobat pendekar nih, kalau misalnya mencurigai adanya kecurangan bisa juga hubungi layanan call center Pertamina di 135 ya. 135. Nah, Pak, untuk langkah Pertamina sendiri ke depannya gimana, Pak, untuk meminimalisir biar nggak ada lagi nih kecurangan SPBU lain? Betul, Mbak. Jadi yang pertama sih ya tentunya kami lebih meningkatkan kontrol, monitoring SPBU
Dan contoh paling nyata adalah itu link berita itu kami share gitu, bilang kami sampaikan ya secara tegas ya, kalau sampai ada lagi ya kita siap sanksi seperti itu. Karena sanksinya selain sanksi pidana tadi yang disampaikan Pak Tondro, sanksi dari Pertamina yang paling pencabutan izin. betul, yang paling sanksi sosial. Sanksi Nah, sosial. wah, itu udah paling Langsung udah nggak dipercaya lagi. betul, udah di mindset masyarakat pasti oh SPBU ini seperti itu. Harapannya sih ya jangan sampai terjadi lagi seperti itu karena efek jangka panjangnya Iya. Betul, Pak. Terus Pak, ada pesan nggak Pak untuk para pengusaha yang bergerak di bidang SPBU dari Pak Kasubdit? Pesannya cuma satu kalimat, jangan pernah bermain-main dengan takaran, timbangan, dan ukuran yang merugikan konsumen. Akan berhadapan dengan saya. Nah, itu dia. Kalau dari Pak Fano, Pak? Kalau dari Pertamina, mari Bapak Ibu, ayo sesuai SOP saja. Kerja tenang, kerja aman, kerja nyaman. Karena ya kalau tergoda dan melakukan, ya siap-siap. Ada Pak Condro, ada Pertamina, dan ada masyarakat yang siap Sanksi. memberi sanksi Memberi sosial. sanksi sosial. Itu sih. Nah, untuk sobat pendekar nih ya, saya ulang lagi, jadi kalau misalnya menjumpai kecurangan atau mencurigai adanya kecurangan, bisa langsung layanan pengaduan di Pertamina atau bisa langsung kontak ke Ditreskrimsus Polda Banten langsung sama Pak Kasubditnya sendiri. Nah, oke Pak, mungkin cukup sini saja. Terima kasih telah menyempatkan hadir di studio kami. Semoga sehat selalu, sukses dalam berkarir. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Sabrina. Sobat pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan video berikutnya. Dan untuk sobat pendekar, buat yang mau request tentang materi yang akan dibahas, bisa langsung komen di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.